Halo, perkenalkan nama saya Nisa Rahmanur Rahmat, 1840-5083, Prodi S1 Akuntansi semester 6 pagi. Contoh kasus pelanggaran etika governance. Kasus gagal bayar hingga dugaan korupsi oleh PT Asuransi Jiwasraya. Asuransi jiwa tertua di Indonesia itu mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif sebesar 23,92 triliun pada September 2019. Kasus Jiwasraya merupakan puncak gunung es yang baru mencuat. Jika dirunut, permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak tahun 2000-an. Kronologi kasus Jiwasraya. Pada tahun 2006, Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan ekuitas Jiwasraya tercatat negatif sebesar 3,29 triliun rupiah. Tahun 2008, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK memberikan opini disclaimer untuk laporan keuangan tahun 2006 sampai dengan tahun 2007. Lantaran penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Defisit perseroan semakin lebar, yakni sebesar 5,7 triliun pada tahun 2008 dan 6,3 triliun pada tahun 2009. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, Jiwasraya melanjutkan skema reasuransi dan mencatat surplus sebesar 1,3 triliun pada akhir tahun 2011. Pada tahun 2012, BPOM LK memberikan izin produk JS Proteksi Fund pada Desember 2012. Produk ini ikut menambah sakit perseroan lantaran menawarkan bunga yang tinggi, yakni sebesar 9% sampai dengan 13%. Tahun 2014, di tengah permasalahan keuangan, Jiwasraya menggelontorkan sponsor untuk klub sepak bola asal Inggris, yaitu Manchester City. Tahun 2017, kondisi keuangan Jiwasraya tampak menurun. Laporan keuangan Jiwasraya pada tahun 2017 positif dengan raihan pendapatan dari produk JS Saving Plan mencapai 21 triliun rupiah. Tahun 2018, pemegang saham menuju Asmaul Syam sebagai Direktur Utama Jiwasraya. Di bawah kepemimpinannya, direksi baru melaporkan terdapat kejanggalan laporan keuangan kepada Kementerian BUMN. Indikasi kejanggalan itu betul karena hasil audit kantor akuntan publik atas laporan keuangan tahun 2017 mengoreksi laporan keuangan interim dari laba sebesar 2,4 triliun menjadi hanya 428 miliar. Masalah tekanan likuiditas Jiwasraya mulai tercium titik. Tahun 2019, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir mengaku melaporkan indikasi kecurangan di Jiwasraya ke Kejaksaan Agung. Hal itu dilakukan setelah pemerintah melihat secara rinci laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan. Desember 2019, penyidikan Kejagung terhadap kasus dugaan korupsi Jiwasraya menyebut ada pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Imbasnya, KPK turut memantau perkembangan penanganan perkara kasus dugaan korupsi di balik defisit anggaran Jiwasraya. Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK mengumumkan pernyataan resmi terkait skandal Jiwasraya. Salah satunya, laba perseroan sejak tahun 2006 disebut karena melakukan rekayasa akuntansi. Hasil pemeriksaan BPK akan menjadi dasar bagi Kejagung mengambil keputusan terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas kondisi Jiwasraya. Demikianlah contoh kasus pelanggaran etika governance yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.